Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah tentang diri Rasulullah. Pada bulan Rabiul Awal ada 3 sejarah yang terjadi pada diri Rasulullah. Yang pertama, Maulid. Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah juga di bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, Nabi wafat juga di bulan Rabiul Awal. 3 peristiwa itu tadi hanya satu yang kita rayakan setiap tahun. Kenapa satu yang kita rayakan Bapak dan Ibu? Karena hijrah dan wafat suatu kesedihan atau musibah untuk umat muslimin muslimat seluruh dunia. Maka itu tidak dirayakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah wirid pada maghrib rahimakumullah. Kembali kita kepada ayat tadi, surat Al-Ankabut ayat 45. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Bacakanlah ya Muhammad kepada umatmu, hambaku, ma uhiya ilaika minal kitab, apa-apa yang telah aku wahyukan kepadamu dari Al-Quran. Di Alkitab ini maksudnya Al-Quran. Jadi Muhammad disuruh oleh Allah untuk umatnya agar mempelajari Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran ini penting Bapak dan Ibu. Walaupun Muhammad dianjurkan oleh Allah untuk umatnya, termasuk kita selaku umatnya, maka kita ada kewajiban terhadap anak-anak kita. Jadi kita selaku orang tua, bapak dan ibu, hendaklah menyerahkan anak kita ke pendidikan agama satu-satunya. Tingkat pertamanya TPA, supaya anak-anak kita pandai baca Al-Quran. Kalau sudah pandai baca Al-Quran, baru wa aqimus shalah, dirikan salat. Jadi kuncinya Bapak dan Ibu, anak kita diserahkan ke pendidikan Al-Quran agar dia pandai baca Al-Quran, baru disuruh salat. Karena di dalam salat ada surat Al-Fatihah, itu adalah rukun, tidak boleh tinggal. Itu maka disuruh yang pertama adalah pandai baca Al-Quran. Jadi anak-anak kita dianjurkan pandai baca Al-Quran. Setelah ia pandai baca Al-Quran, baru diajak untuk mendirikan salat.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah wirid pada maghrib rahimakumullah. Kapan kita orang tua mengajak anak untuk salat? Mursabiyyus salat bisab'i sinin. Suruhlah anakmu salat kalau usianya sudah 7 tahun. Jadi anak usia 7 tahun sudah bisa baca Al-Quran. Itu kalau di zaman sekarang Bapak dan Ibu, ada yang usia 5 sudah bisa hafiz Al-Quran sebagian. Jadi kewajiban kita orang tua hendaklah menyerahkan anak ke pendidikan Al-Quran, kemudian mengajak untuk salat dari usia 7. Wadribuhum bi asri sinin, dan pukul dia kalau tidak salat kalau usianya sudah 10 tahun. 80 tahun umur anak awak tidak nyonya mau disuruh salat, boleh kita memukul. Memukul itu 2 cara. Benar-benar ya dia dipukul dari pinggang ke bawah. Kemudian ada lagi cara memukulnya tidak dikasih uang belanja. Jadi kalau kamu tidak salat dulu, ayah dan ibu tidak akan memberi uang untuk jajan. Itu termasuk pukul juga. Mental dipukul. Wa farriqu fi mabajihim, dan pisahkan tempat tidurnya kalau usianya sudah 10 tahun. Baik itu mangko orang-orang dulu, bapak ibu, anak mengaji ko malam di surau. Yang laki-laki tinggal sama gurunya untuk tidur di surau. Yang perempuan diantar oleh gurunya pulang setelah siap ngaji. Jadi ini kuncinya seluruhnya akhlakul karimah. Nah itu maka Nabi itu diutus oleh Allah, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini oleh Allah, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak umat. Dari akhlak yang tercela kepada akhlakul karimah. Bapak dan Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Jadi kuncinya akhlakul karimah itu adalah dari salat. Itu maka kelanjutan ayat tadi, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan hendaklah banyak menyebut nama Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah tahu apa yang kamu lakukan. Akhir ayat kau saja Bapak Ibu kita pahami dan kita amalkan, kita akan takut berbuat maksiat. Apa bunyi ayat tadi? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui ma tasna'un, akan apa yang kamu lakukan. Walaupun kita di kantor seorang diri, kemudian datang orang dengan cara yang tidak diridai Allah, bagaimana kira-kira Bapak dan
Kalau orang yang sudah tertanam wallahu ya'lamu ma tasna'un, berapa saja dia akan bawa uang, dia tidak akan korupsi. Dia tidak akan memasukkan kwitansi. Dia tahu, Allah mengetahui apa yang dilakukan. Begitu juga sebagian pedagang, walaupun orang yang membeli kepada kita anak kecil atau orang buta atau orang tidak bisa tulis baca, tetap kita akan bersikap jujur menimbang menyukai. Kenapa? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Jikalau tertanam di hati manusia, wallahu ya'lamu ma tasna'un, akhir ayat Ankabut 45 tadi, dia tidak akan berbuat maksiat lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah wirid rahimahullah. Bertanyalah sahabat kepada Nabi, ya Rasul, kenapa dikatakan salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak zakat, haji bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Nabi jawab, kita sebelum salat tentu beruduk. Sebelum beruduk bersuci atau istinja. Sebelum beruduk tentu ada sebagian sunnah-sunnah uduk yang kita lakukan. Jadi dari hikmah uduk inilah Bapak dan Ibu tercipta akhlak yang baik. Jadi kita sebelum berwudu tentu kita memakai sunnah-sunnah wudu. Menyilang-nyilangi anak jari, dua tangan kanan dan kiri, membersihkan kotorannya sunnah. Kemudian baca basmalah. Kemudian al-madmadatu, bahasa awaknya berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu Bapak dan Ibu tidak sekadar mengeluarkan sisa makanan yang tinggal di sela-sela gigi kita, yang pada hakikatnya berkumur-kumur itu adalah kita bermohon kepada Allah. Nas'alullahu tat'irul lisani minal qawlil fahsya. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah supaya lidah ini bersih dari kata-kata yang kotor. 5 kali sehari semalam awak sekurang-kurangnya berdua. Kenapa dikatakan lidah? Li'anna aslul dzunubi minal lisan. Kata Nabi, asal dosa itu banyak terjadinya di lidah. Memang kaki juga berdosa, tangan, mata, telinga. Tapi dosa itu banyak tercipta dari lidah. Itu maka kita disunatkan berkumur-kumur, bermohon kepada Allah, meminta supaya perkataan lidah kita itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Tidak terjadi fitnah dan pergunjingan dan kebohongan dan sumpah yang palsu.
Jadi orang salat itu perkataannya jauh dari perkataan yang kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, al-istinsyaq, memasukkan air ke dalam lubang hidung. Bukan sekadar mengeluarkan kotoran hidung, yang hakikatnya tabirul ampu minasyammil khamar, agar hidung kita itu terhindar dari mencium bau minuman keras, khamar, yang bersifat alkohol, yang bersifat memabuk-mabukkan, supaya hidung orang yang salat terhindar dari bau minuman keras. Jadi orang yang bermanfaat salatnya dia tidak pernah mabuk. Dia tidak akan meminum minuman keras. Dia tidak akan meminum yang bersifat alkohol. Nah, ini maka dikatakan akhlak itu dari salat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib rahimakumullah. Setelah selesai sunnah uduk, setiap anggota-anggota yang kita udukkan ada hikmahnya. Pertama, ghuslul wajhi, membasuh muka. Mana kondak tangan kita basuh dulu, sedangkan air di tangan. Mangkuk muka dulu. Nas'alullahu tathirul aini, kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya pandangan mata kita ini bersih. Jadi pandangan mata orang yang salat itu bersih. Balik aja kaji itu. Walaupun ada satu pungut uang di kantor, tapi kalau orang yang wajahnya itu selalu beruduk, matanya tidak akan kabur. Itu juga pedagang, matanya tetap akan bersih waktu menimbang, menyukat, mengukur. Yang 1 kilo tetap 10 on, bukan 9. Jadi yang dilihat oleh mata orang yang salat itu selalu bersih. Dan setiap kita bau dua bapak juga ibu mengurangi dosa. Itu maksud kecil Nabi, isbarul wudu'i anal makarih, sempurnakan wudhu di waktu yang sangat dingin. Contohnya salat subuh, hari hujan, ribut badai, timbul Allah. Lain kalau dia menyempurnakan wudhu, bantu berwudhu zuhur. Tapi sebagian ada yang melap setelah berwudhu itu disapu dengan anduk. Nah itu rugi ya. Karena setiap kita berwudhu, lagi wudhuan air kemungko, air nan turun setetes demi setetes, mengalir, membawa dosa mata turun. Baik 7 di tangan, dibasuh tangan, sudah itu titik airnya, dosa tangan kau mengalir lewat titik tangan. Baik 7 di kaki, di mata, tangan, kaki, setiap bau dosanya berkurang. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian kita harus tahu dengan batas muka yang didudukkan. Ke kanan, telinga kanan. Kiri, telinga kiri. Ke atas tempat tumbuh rambut. Ke bawah tempat tumbuh janggut. Ini harus tahu kita anggota yang didudukkan dan batas-batas.
Yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh dua tangan sampai siku. Sampai siku, coba bayangkan Bapak dan Ibu, pahami, membasuh dua tangan sampai siku. Jadi kalau kita beruduk di keran air yang turun, ada sebagian orang yang belum tahu sikuku dibasahin. Bukan siku, ujung-ujung jari tangan sampai siku. Ini kunci. Hikmahnya Bapak Ibu. Nas'alullahu tat'irul yadaini minal haram. Kita bermohon kepada Allah supaya dua tangan kita ini bersih dari perbuatan yang haram. Tangan orang yang salah tidak mau memegang kartu domino, pokoknya yang bersifat haram, botol minuman keras, memalsukan tanda tangan, merugikan timbangan orang yang membeli, mengurangi sukatan. Karena tangan itu jika meminta kepada Allah satu dua supaya tangan amboku Tuhan suci dari perbuatan yang haram. Ini maka dikatakan salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, dari hikmah beruduk inilah mangku dulu. Kalau kita nanti meninggal, dimandikan oleh orang yang tinggal, ayat 9, 3 di kepala dulu. Sudah itu bukan kaki, tangan, 3 kanan, 3 kiri. Itu maka muka dulu, baru kedua tangan. Aduh hikmahnya sadonya Bapak. Kalau kita kaji benar. Setelah itu mas'u ba'dur rasi, menyapu sebagian kepala, bukan rambut Bapak dan Ibu. Nah ini kepala ini, tidaklah wajib kena air, bukan rambut. Kalau orang yang tidak ada rambut tentu tidak tahu wudhunya. Kulit kepala. Yaumal qiyamah. Keluar nanti dari kening orang yang salat itu nur cahaya. Jadi dia berjalan di yaumul mahsyar tanpa membawa alat penerang atau senter. Jalannya sudah diterangi oleh hasil wudhu. Juga salat termasuk menerangi alam kubur. Salat juga termasuk menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Bapak dan Ibu jamaah maghrib rahimakumullah, inna mas'ul udhuni. Ini sunnah. Menyapu dua telinga. Tidak dulu orang bawa dua di satu kolam, kok ditabek lah, kok dibayi lah, ada gitu. Itu salah. Sedangkan dalam berwudu itu tertibnya taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jadi kalau mau dikot sama. Dan caranya tak begitu dah. Tanganku dibasahi kedua. Nan iko di belakang, nan tunjuk masuk ke dalam telinga. Apa hasilnya Bapak dan Ibu? Nas'alullahu an tusmi'al khairah. Kita bermohon kepada Allah supaya yang didengar oleh telinga itu yang baik.
yang baik. Contoh, hayya 'alas shalah. Ada sekadar dengar, ada yang sima'un qabulin, dengar yang diterima. Kalau kadar mendengar azan, seluruhnya kita bisa mendengar. Tapi orang yang mendengar azan yang diterima oleh hatinya, itulah salat. Di saat akan berkumandang, dia bergerak untuk salat. Itu kan namanya mandanga nan diterima. Itu mangkok kita lah iya dulu diazankan. Apa hikmahnya? Supaya waktu dia besar, karena azan berkumandang, hatinya ingat. De ikulah kato-kato nan pertama ambodama saja baru lagi. Di waktu lahir diazankan atau diiqamahkan, di saat dia hidup dia bisa mengamalkan, dan dekat-dekat akan meninggal kita bisa baca mangkala akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang berbicara di akhir perkataannya, di saat akhir perkataan